Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bayi itu lahir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesuai dengan tradisi orang-orang Quraisy, dia dipersusukan. Pada saat itu orang-orang Quraisy menyusukan bayinya kepada wanita-wanita dari Arab pedalaman disebabkan beberapa hal. Yang pertama, karena mereka ingin segera memiliki anak lagi. Pada umumnya wanita Quraisy berbangga dengan banyaknya anak-anak mereka, sedangkan menyusui adalah kontrasepsi alami, sehingga mereka menghendaki agar anak-anaknya disusui oleh orang lain supaya dia segera bisa hamil lagi. Yang kedua, orang-orang Quraisy mempertimbangkan sisi kesehatan untuk anak-anaknya. Pada saat itu kota Makkah adalah kota tempat penyembahan 360 berhala yang berkitar di seputar Ka'bah. Maka kita bisa bayangkan berbagai suku, berbagai kabilah datang ke Makkah, menyembelih hewan kurbannya, menadah darahnya, mengusapkan darah-darah itu ke patung-patung sesembahannya, mempersembahkan daging-dagingnya untuk kurban para berhala, membiarkannya membusuk. Dan betapa tidak sehatnya lingkungan kota Makkah jadinya. Sangat buruk untuk perkembangan anak-anak kecil karena begitu banyak kuman penyakit yang bertebar di seluruh kota, sehingga orang-orang Makkah memilih untuk menyusukan bayinya keluar. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Dengan menjadi sebuah kota yang dituju oleh berbagai orang Arab, dialek-dialek mereka bercampur, bahasa-bahasa pasaran menjamur. Dengan begitu maka perkembangan kebahasaan seorang anak di kota Makkah menjadi tidak baik. Oleh karena itu, kebanyakan mereka orang Quraisy menyusukan anaknya ke pedalaman, sebab di pedalaman bahasanya lebih murni, lisan-lisannya lebih fasih, struktur dan kosakatanya lebih terjaga. Nahwu maupun sharafnya kalau sudah dirumuskan sebagai ilmu nantinya, ini lebih kemudian tertata. Ini sama mungkin dengan kita hari ini. Bagi yang orang Jawa, mendidik anak di kota sudah jarang sekali kita melakukan dialog kepada anak-anak kita dengan bahasa Jawa. Tapi kalau mungkin di tempat simbahnya, eyangnya, ibu saya termasuk yang selalu menekankan sebenarnya kalau ngomong sama anak bahasa Jawa saja, bahasa Indonesia itu nanti sudah bisa di sekolah dari guru dan teman-temannya. Karena inginnya untuk kemudian menjaga supaya tetap bisa berbahasa dengan baik pada bahasa yang dikenal oleh kakek dan nenek. Ini juga terjadi pada orang Arab, bagaimana kemudian dialek di kota Makkah yang sudah sedemikian tercampur baur dianggap tidak bagus untuk perkembangan kebahasaan. Nah, Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu musim datangnya orang-orang dari pedalaman-pedalaman Arab Badui ke kota Makkah. Salah seorang di antara mereka datang dengan menaiki keledai berwarna abu-abu yang lemah luglai, nyaris tak bersemangat hidup. Paceklik panjang telah merandaskan desa-desa di pedalaman Arab, dan Halimah bersama suaminya yang berkunyah Abu Kabsyah datang ke kota Makkah dalam keadaan tubuh mereka kurus
kering, kekurangan gizi, anak-anak mereka lemah dan penyakitan. Ternak kambing yang mereka bawa serta seperti hidup segan mati tak mau. Unta betina yang dituntun oleh Abu Kabsyah, tua, lemah, tak lagi keluar susunya, dan juga ogah-ogahan berjalan di tengah padang pasir yang sebenarnya menjadi rute yang disukai. Begitu sampai di kota Mekah, maka tak satu pun wanita Quraisy yang tega untuk menyusukan anaknya kepada Halimah. Bagaimana mungkin wanita seperti itu bisa menyusui? Dan Halimah sendiri memang merasakan betapa sedikit air susunya keluar. Untuk anaknya sendiri sekalipun tidak mencukupi. Maka tidak ada satupun wanita Quraisy yang mau menyusukan anaknya kepada Halimah. Di sisi lain, bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dihindari oleh para wanita Arab Badu yang datang ke Makkah disebabkan oleh pertimbangan mereka. Ini anak yatim dari keluarga Bani Hashim pula yang terkenal. Mereka orang yang miskin-miskin, meskipun dermawan, tapi sedermawan-dermawannya orang miskin itu kalah dibanding pelitnya orang kaya. Pertimbangannya begitu. Jadi mereka melihat sudah yatim, miskin, keluarga Bani Hashim pula, bagaimana kemudian mereka akan mendapatkan keuntungan dari menyusui seorang bayi yatim seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat menjelang pulang, Halimah yang masih dengan tangan kosong mengatakan kepada suaminya Abu Kabsyah, nama aslinya Abdul Asad bin Abdul Uzza, "Hei suamiku, aku tidak ingin demi Allah pulang dengan tangan kosong. Kita sangat miskin, tetapi aku menginginkan kebaikan bagi keluarga kita. Bagaimana kalau kita susui anak yatim itu supaya Allah melimpahkan kebaikan kepada keluarga kita?" Sang suami mengatakan, "Sungguh itu sebuah pendapat yang baik. Meskipun kau harus tahu, janganlah engkau mengharapkan harta dunia dari apa yang kau lakukan terhadap seorang anak yatim." Sang istri mengatakan, "Memang aku tidak mengharapkan apapun selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta semesta." Maka diambillah bayi yatim itu oleh Halimah. Begitu tangan Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah terulur mengulurkan bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterima dengan tangan oleh Halimah. Tiba-tiba terasa tubuhnya yang semula lemah lumai terasa bugar, terasa sehat. Dadanya yang semula terasa sangat ringan tiba-tiba terasa penuh. Dan bayi itu yang dia pangku, dia susui dan menyusu dengan sangat lancar, dengan air susu yang sangat banyak. Begitu dia mendekati suaminya Abdul Asad bin Abdul Uzza, dia lihat sang suami kini juga tampak begitu segar. Unta mereka tampak begitu bugar dengan ambing yang penuh, sehingga sang suami memeras susunya dan menampungnya dalam wadah baskom yang sangat besar. Anak-anak mereka minum susu itu dan kemudian menjadi bugar. Keledai mereka yang semula sudah hampir tak mampu lagi menahan beban, dinaiki oleh Halimah dan menjadi keledai yang begitu bersemangat. Bergerak mereka pulang dengan kambing-kambing yang ceria, tidak lagi lemah, dan bergerak mereka yang semula ketinggalan jauh di belakang dari barisan kawan-kawannya. Lalu mereka menyalip kawan-kawannya di tengah perjalanan. Kawan-kawan Halimah mengatakan, "Celaka kau hai Halimah, bukankah itu keledai yang kau naiki kemarin? Sudahkah dia menjadi hantu sehingga bisa menyalip kami semua? Syetankah kau yang naiki itu?" Komentar orang-orang sedemikian. Tapi Halimah mengatakan ini adalah berkah dari seorang bayi yang yatim. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bayi
dan bagaimana dia bertumbuh di keluarga Halimah, membawakan kebaikan yang tumpah ruah untuk keluarga Halimah dan Abu Kabsyah. Kita mendapatkan faedah bahwa seringkali berkah itu Allah letakkan pada sesuatu yang tidak dilirik oleh kebanyakan manusia. Muhammad SAW, bayi yatim itu tidak dikehendaki untuk disusui oleh orang-orang. Dan demikian pula Halimah adalah wanita yang dihindari persusuannya oleh para ibu Quraisy dari bayi-bayi. Tetapi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang ada pada diri Halimah, sebagaimana orang Arab pada umumnya, Halimah adalah orang yang kenal dengan Allah sebagai pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, pengatur segala urusan, pemilik, penguasa. Dan juga bagaimana Allah memang meletakkan keberkahan pada hal-hal tertentu yang dikehendaki sesuai dengan nas, maka itu menjadikan sebuah pertambahan kebaikan yang terus menerus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata barika ya beri putar berikan dalam kosakata orang Arab, demikian Ibnu Khalil bin Ahmad menjelaskan, pada mulanya adalah gambaran orang Arab untuk unta yang menderu di padang pasir di tengah oase wahab, mata air yang di situ tumbuh berbagai macam pepohonan yang rindang menaungi dan juga buah-buahan yang bisa dipetik. Unta yang menderu di wahab, di oase, di mata air yang sejuk, di tengah padang pasir yang luas itu, merasakan kebaikan, kenikmatan, merasakan keteduhan, merasakan rehat, ketentraman, dan mengisi ulang perbekalan untuk perjalanan yang jauh. Maka itulah yang digambarkan orang Arab tentang asal mula kata berkah. Berkah itu berada dalam keadaan yang baik meskipun yang di sekitarnya tidak merasakan hal yang sama. Seperti unta yang ada di tengah oase itu. Berkah itu berada dalam kondisi penuh kebaikan meskipun sebenarnya lingkungan di sekitarnya tidak mendukung. Sehingga orang kemudian mengatakan kata barakah yang kemudian dimaknai mengandung 3 unsur. Kata barakah itu mengandung 3 unsur. Yang pertama, unsur makna barakah itu adalah al-luzum wa thubut, tetap dan terus melekat. Yang kedua, di dalam unsur makna barakah itu ada an-nama wa ziyadah, tumbuh, berkembang, bertambah. Yang ketiga, dalam unsur makna barakah itu ada as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi, yang pertama, sesuatu disebut berkah kalau dia diasasi oleh suatu nikmat yang tetap dan melekat, tidak pernah meninggalkan ahlinya, berada di sana penuh dengan keteguhan. Al-luzum wa thubut, nikmat yang tetap dan melekat itu adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling dasar, nikmat yang paling asasi, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prasyarat utama dari adanya berkah adalah adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menggambarkannya dalam sebuah sabdanya riwayat Imam Muslim. Beliau menyatakan, ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman, sesungguhnya semua urusannya itu adalah kebaikan, dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang mukmin. Maknanya itu tidak terjadi melainkan disebabkan karena iman yang ada pada seorang mukmin. Apa kebaikan itu? Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Dan ketika mendapatkan musibah, dia bersabar, maka sabar itu baik pula baginya. Semua urusannya orang mukmin adalah kebaikan. Ekspresi dari luzum dan subutnya nikmat iman sebagai dasar dari semua keberkahan adalah bahwa dia menjelma pada sikap terbaik menghadapi semua keadaan. Maka demikian pula kalau ada adik kita menikah, anak kita menikah, saudara kita menikah, kerabat kita menikah, kita dianjurkan untuk mendoakan dengan doa berkah. Sebab doa kebaikan mana-mana pula yang ada di setiap kebudayaan tidak mencakup untuk menjadi kebaikan bagi orang yang menikah tersebut. Sebagai contoh, dulu orang Arab suka mengatakan untuk orang yang menikah, birrafa wal banin, semoga bahagia dan banyak anak. Bahagia, banyak anak. Cukupkah itu untuk menjadi semua kebaikan bagi seorang mempelai, bagi sepasang pengantin? Tidak cukup. Rafa, bahagia di dunia ini, bahagia, terasa bahagianya karena ada selang-seling yang diberikan oleh Allah berupa juga duka cita. Tidak ada bahagia yang terus-menerus, tidak ada bahagia yang tanpa jeda, tidak ada bahagia yang selama-lamanya di dunia. Maka kemarin saya bercerita, kalau saya terpaksa harus membacakan cerita dari barat untuk anak saya, dongeng zaman dulu yang semua endingnya berbunyi pangeran dan putri menikah, mereka hidup bahagia selama-lamanya, terpaksa harus saya ganti membacakan itu dengan kata-kata pangeran dan putri menikah. Kadang mereka mendapat nikmat lalu bersyukur, kadang mereka menerima musibah lalu bersabar. Hidup istiqomah dalam ketaatan, wafatnya husnul khatimah. Alhamdulillah. Begitu anak saya yang pertama Hilma sudah bisa membaca, dia komplain, "Mbak, kok ini beda sama yang dibacain dulu?" Saya bilang memang begitu nak, di dunia ini tidak ada hidup yang bahagia selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wala nabluwannakum," demi pasti akan kami timpakan ujian kepada kalian, bisyai'in minal khauf, dari sesuatu berupa ketakutan, wal ju' dan kelaparan, wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat, juga kekurangan harta, berkurangnya jiwa orang yang kita kasihi, dan berkurangnya buah-buahan. Kata para mufassir, makna naqsin minal thamarat, kita menanamnya segini, perkiraannya segitu, lalu meleset hasilnya, itu disebut sebagai naqsin minal thamarat. Wa basyiris sabirin, semuanya ditujukan oleh Allah untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi yang namanya musibah itu sudah Allah sumpahkan. Huruf waw kalau belakangnya wazan la yaf'alanna artinya sumpah. Walana beduwanna berarti sumpah. Itu sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ceritanya begini, pangeran dan putri menikah lalu mereka berjihad fi sabilillah, gugur dua-duanya, kemudian hidup selama-lamanya dalam bahagia di surga Allah yang abadi. Begitu. Nah, kalau hidup di dunia, maka rafa itu tidak bisa selamat. Kalau begitu mendoakan bahagia agak sulit terpenuhi. Apalagi wal banin, dan banyak anak. Dulu banyak anak itu ukuran kebaikan. Tetapi apakah punya banyak anak selalu baik? Apalagi kok levelnya kita-kita. Ada orang yang sangat soleh, bapaknya soleh banget, kakeknya soleh pol. Punya anak 12, yang nakal 10, yang soleh hilang. Namanya Yakub alaihissalam, putra Nabi Ishak, cucu Nabi Ibrahim. Anaknya 12, yang nakal 10. Nah kita levelnya dibanding Nabi Yakub
alaihissalam, Masya Allah, betapa jauh. Maka banyak anak itu belum tentu kebaikan. Apalagi doa kita di Indonesia, kalau dijawab moga-moga langgeng ya sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Dan sesudah kakek dan nenek gak langgeng lagi, repot. Apakah cukup mengatakan mudah-mudahan langgeng ya dunia akhirat? Langgeng dunia akhirat? Oh, ada di Quran contoh pasangan yang langgeng dunia akhirat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Itu yang namanya Abu Lahab sama Abu Jamil, langgeng dunia akhirat. Di dunia kompak menyakiti Rasulullah, di akhirat kompak masuk jahanam. Itu langgeng dunia akhirat, tetapi bukan kebaikan. Kalau begitu doanya doa kebaikan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khair. Itu baru doa yang paripurna seperti yang dikatakan oleh Uqail bin Abi Thalib. Rasulullah mengajarkan untuk mendoakan barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Lak kepadamu itu kata para ulama maknanya dalam hal-hal yang membahagiakan, dalam hal-hal yang bertambah nikmat, dalam hal-hal yang lapang, dalam hal-hal menerima, dalam hal-hal mendapatkan, dalam hal-hal yang membuat kita tersenyum, tertawa, dalam hal-hal yang membuat kita berbahagia, bergembira. Semoga Allah memberikan berkah. Karena bahkan hal yang menggembirakan, membahagiakan, kalau tidak didoakan dengan berkah, berbahaya. Ada pasangan yang ketika awal menikah masih berjuang kompak selalu, saling bahu-membahu, saling menguatkan, saling mendukung ibadah, membangunkan sholat malam, mengajak sahur, dan berbuka bersama. Tetapi ketika karir meningkat, penghidupan membaik, ketika kemudian semuanya dilapangkan oleh Allah, kalau tidak didoakan berkah, berbahaya. Sebab apa? Dulu istrinya yang paling cantik, sekarang sekretaris di kantor lebih cantik daripada istri. Karena apa? Dulu suaminya yang paling tampan, sekarang supir pribadi lebih ganteng daripada suami. Maka berbahaya kalau tidak didoakan berkah di dalam hal-hal yang semacam itu. Tetapi kalau didoakan berkah, Masya Allah, tabarakar rahman, keadaan yang sedemikian terjadi kebaikan yang bertumpuk-tumpuk. Sang suami dan sang istri berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kata istrinya, Mas, maaf ya kemarin diparingi uang belanja 20 juta untuk bulan ini, itu yang 15 aku sisihkan untuk masjid ya Mas. Maaf ya Mas ya, ini bulan ini makan tempe tiap hari gak apa-apa ya Mas ya. Oh ya gak apa-apa deh kalau untuk masjid, alhamdulillah. Iya, tapi kan kemarin Dikonya mau beli kulkas baru deh. Itu sudah gak cukup kulkas kita itu? Iya ya, mau beli kulkas yang lebih besar Mas. Tapi nyuwun Mas lagi boleh uangnya. Nah kemarin itu kan bulan lalu keuntungan kita di usaha itu 40 deh, tak bagi 2, yang 20 buat jenengan, yang 20 buat aku. Yang buat aku itu 18 itu sudah tak sumbangkan panti asuhan sebelah yang katanya mau memperluas ruang itu, kasihan anak-anaknya, masa sekamar sudah bertiga. Kan ya maksimal berdua kalau bisa. Itu yang 18 aku titip sana ini, tinggal 2 juta ini. Lah aku nanti beli bensin sama tolnya gimana? Ya enggak apa-apa Mas, nanti beli belanjanya dikit-dikit aja. Kan bisa begitu. Iya, mau nanti kalau aku uang bensinnya kurang minta boleh deh. Insya Allah Mas, nanti naik kereta juga enggak apa-apa, terus sekali-sekali. Iya, Masya Allah. Kalau kemudian yang sedemikian itu didoakan berkah, jadinya kebaikan. Barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu. Kata para ulama, atasmu berarti tentang sesuatu yang menimpa dari atas. Musibah, kesusahan, kesempitan, kehilangan, kekurangan, kesemuanya. Sebab kalau tidak didoakan berkah, hal-hal semacam itu juga bisa menjadi suatu hal yang berat, hal yang mengancam, hal yang merusak. Ada pasangan yang ketika tercukupi, maka kekompakan mereka indah sekali. Tetapi ketika salah satu kemudian mendapatkan musibah, kekurangan,
kehilangan. Terjadi sesuatu yang membuat mereka rusak hubungannya. Waktu saya ke Australia sebelum Ramadan kemarin, Mondo Antum semuanya, kawan-kawan misalnya di Perth, Western Australia itu kan dulu teman-teman Indonesia di sana kebanyakan bekerja di sektor mining, di pertambangan. Hari-hari ini ketika harga minyak turun, batu bara terpukul. Ketika batu bara terpukul, teman-teman yang bekerja di pertambangan terpukul juga. Yang perusahaannya menyewakan alat-alat untuk pertambangan terpukul juga. Bahkan yang perusahaan yang cuma melayani penerbangan untuk ke site-site pertambangan, Qantas saja itu ngurai minyak 6.000 pegawai. Bisa dibayangkan berapa yang dikurangi Caterpillar, berapa yang dikurangi oleh Halliburton, berapa yang dikurangi oleh Sunbersih, macam-macam, luar biasa. Tetapi saya melihat betapa kekompakan, betapa ukhuwah, betapa kebaikan-kebaikan itu bisa bertahan kalau kemudian Allah berikan berkat. Ada seorang suami dan istri, waktu saya pertama ke Perth dulu, beliau mau menginapkan saya di rumahnya, saya tidak tega karena rumahnya kecil. Ketika karir suaminya di perusahaan pertambangan meningkat, mereka beli rumah yang besar. Habis beli rumah yang besar, suaminya kena PHK dari perusahaan pertambangan itu. Tapi Masya Allah, bagaimana dukungan sang istri, bagaimana dukungan keluarga. Sang suami mengatakan, Masya Allah, sekarang malah bisa antar anak-anak sekolah. Dulu nggak bisa, kalau terus ke site sekian minggu, kadang di Papua begini, kadang begini, kadang begini, nggak bisa. Sekarang bisa antar anak-anak sekolah, bisa dengerin hafalannya, bisa kemudian mendampingi belajarnya. Terus sekarang gimana? Oh, saya tetap harus menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Jadi tiap hari jalan-jalan pagi, ngapain? Pakai alat nyatetin meteran listrik, ceklek. Dari seorang engineer yang karirnya melejit tiba-tiba keliling tiap pagi untuk mencatat meteran listrik. Dari seorang engineer juga ada yang kemudian, saya sekarang gagah seragamnya warna jingga, menyala-nyala, ada garis hijaunya, jadi pengatur lalu lintas. Allahu Akbar, dukungan keluarga dan lain sebagainya. Ini karena doa-doa berkah. Kalau tidak karena doa berkah, maka yang seperti itu mengancam, menjadi bahaya. Maka yang seperti itu bisa menjadi sumber keretakan. Aku tuh kawin bukan sama pengangguran kayak kamus. Ya, aku kan lagi dapat musibah. Musibah apa? Mas aja yang balas. Yang pasti terjadi. Dan mungkin lebih parah lagi menjauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dengan doa berkah, Masya Allah ya Mas, sekarang aku jadi bisa bangunin kamu yang mulai. Dulu kamu itu kalau dibangunin alasannya kan capek bekerja, dan kamu alasannya bekerja untuk menafkahi keluarga itu pahalanya juga besar dibanding yang lain. Sekarang kan kamu lagi jobless Mas, jadi gak punya alasan untuk gak qiyamul lail. Alhamdulillah ya Mas, sekarang kita jadi bisa saling menyimak hafalan. Dulu gak sempat Mas, aku sibuk arisan, kamu sibuk karir. Allah Akbar, semua menjadi kebaikan, semua menjadi tempat kita mudah untuk mengenali nikmat-nikmat Allah yang datang dengan luar biasa. Wa jama'a bainakum fil khair, doanya dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Kebaikan di dunia itu kebaikan ketaatan, kebaikan di akhirat itu di dalam surganya Allah. Maka makna wa jama'a bainakum fil khair maknanya adalah semoga Allah himpun kalian di dalam ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah himpun kalian di dalam surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-luzum wa thubut. Yang pertama, berkah itu ada yang tetap dan melekat, dan itu yang harus kita jaga, namanya iman. Orang itu kalau kemudian dia mengatakan alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, dia menetapkan diri untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan beristiqamah padanya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat bahkan kemudian turun kepada mereka, bersahabat bukan cuma dengan manusia tetapi dengan
malaikat-malaikat menjadi pembela-pembela mereka. Alla takhaf wa la tahzan, agar kita kemudian tidak merasa takut dengan apapun di dalam hidup ini, agar kita tidak merasa sedih dengan apapun yang luput di dunia ini, kesemuanya. Dan kita berbahagia dengan akhirat yang lebih indah dan lebih kekal, dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang buah-buahannya dekat, yang naungan pohon-pohonannya rindang, yang agung, yang mulia. Luzum dan subut, itu yang harus kita pelihara, menjadi asas dari berkah yang ada. Kalau tanpa iman, maka tidak bisa disebut berkah, meskipun namanya Yohanes Adrianus Subarkah, nah, tetap tidak berkah kalau tanpa iman. Bahkan meskipun namanya Paus Berkah, Benedictus itu bahasa Latin untuk berkah. Paus Benedictus ke-16 itu Paus Berkah yang ke-16. Itu tetap, meskipun kemudian dia memakai nama berkah, kalau tidak didasari iman, kita doakan dapat hidayah, sudah pensiun. Itu baginya tetap terhalang dari apa yang disebut sebagai berkah, karena value nilai berkah ini berakar dari hal yang disebut sebagai iman. Yang kedua unsur berkah itu adalah an-nama wa ziyadah, tumbuh, bertambah, berkembang, meluas. Tumbuh, bertambah, meluas, kebaikannya kemana-mana. Pada seorang hamba, tumbuh juga ilmunya, bertambah-tambah pemahamannya. Demikian pula meluas, berkembang manfaatnya dari amal-amal saleh. Kita ini batas bawahnya dari berkah adalah istiqomah. Makna istiqomah itu luzum, subut tadi, nikmat iman, diiringi dengan juga amal ibadah yang terus kemudian kita jaga dan pelihara. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa iqallah. Amal yang paling dicipta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu yang paling dawam, terus menerus dijaga, dipelihara tanpa henti, meskipun sedikit. Allahu Akbar. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak sekalian, tumbuh memang. Jadi kita melihat ada orang yang nama waziyadah, tumbuh, bertambah, meluas, kebaikan, penuh-penuh. Dirinya, juga hartanya, Insya Allah, bertambah-tambah, luas kebaikan, tumpah ruah untuk orang banyak. Itu sosok yang berkah. Bahkan kadang-kadang berkah itu meluasnya pada pemimpin yang adil, sampai pada dunia yang tidak bisa ditembus oleh akal kita. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, para gembala bercerita, di masa dia menjadi khalifah, maka serigala pun enggan memangsa domba yang digembalakan. Sampai satu hari seorang gembala menemukan ada dombanya satu dimakan serigala, kata dia, berarti pemimpin yang adil itu sudah tiada. Dan benar, itu adalah hari wafatnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Tumbuh, berkembang, meluas, bertambah, sosok yang berkah, kebaikannya bertambah-tambah. Yang ketiga, anasir dari makna berkah itu adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Orang yang berkah itu orang yang melatihkan kebahagiaannya bukan pada benda-benda yang dikaruniakan Allah kepadanya, tetapi kepada bagaimana dia menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Karunia Allah itu disyukuri, tapi dia lebih mensyukuri lagi bagaimana dia berhasil menggunakan karunia Allah itu untuk ketaatan yang bermanfaat, terus menerus demikian. Ini makna berkah. Nuzul tersebut nama wasiyadah as-sa'adah. Bagaimana keberkahan itu sendiri berasal? Maka memang berkah itu ditetapkan dengan nas syar'i.
sesuatu tidak bisa disebut berkah tanpa kemudian ada dalil pendukung, lebih-lebih secara khusus atau minimal secara umum. Kita tidak bisa dengan sembarangan mengatakan sesuatu itu berkah kalau tidak didukung oleh dalil dari Quran atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua berkah itu asalnya dari Allah Azza wa Jalla. Semua keberkahan itu, kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin hidup yang berkah, cara terbaiknya adalah berdekat-dekat dengan sumber keberkahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermesra-mesra dengan sumber keberkahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahkan segala urusan kebaikan kepada sumber keberkahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menyebut hajat kita diperbolehkan. Berdoa meminta apapun kepada Allah dengan bahasa apapun dipersilahkan. Tetapi memang doa-doa yang terbaik sudah Allah contohkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya kita doa minta apa saja boleh, silakan. Dengan bahasa apapun silakan. Tapi doa terbaik tetap yang sudah Allah cantumkan di dalam Quran dan Sunnah. Karena kalau kita doanya itu terlalu detail, kadang-kadang nggak siap kalau dikabulkan, malah bingung kalau dikabulkan. Nah kawan, waktu umrah berdoa, ya Allah bersihkan harta kami ya Allah, karuniakan yang berkah-berkah saja ya Allah. Pulang ke rumah mobilnya hilang. Tak lama kemudian rekan bisnisnya pergi meninggalkan dia, membawa lari modalnya. Kata dia, saya kayaknya keliru doanya kemarin. Dan doanya gimana? Berikan yang berkah-berkah saja ya Allah, bersihkan yang gak berkah. Ternyata mobil saya gak berkah, ternyata modal kerja saya gak berkah, makanya dibersihin sama Allah. Maka memang berdoa itu yang terbaik yang diajarkan Allah dan Rasulnya di dalam Quran dan Sunnah. Cukup begitu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Hari-hari ini ada yang mengatakan kepada kita, kalau berdoa itu yang jelas, yang clear, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memudahkan pengabulannya. Gak selalu begitu. Kalau berdoa terlalu clear, terlalu dikabulkan, kadang-kadang kita yang repot. Musa ini adab berdoanya lebih tinggi, yaitu bahwa dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Maha tahu yang terbaik untuk dia. Maka dia mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apa di antara kebaikan yang kau turunkan, aku ini sangat fakir. Sama kan sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita mendapatkan berkah sesuatu itu bukan cuma karena apa yang diberikan, tetapi bagaimana cara Allah memberi. Sikap hati kita kepada Allah menentukan itu. Apakah dengan adab yang baik atau tidak, kita berdoa kepada Allah. Ada bujang yang berdoa, ya Allah, kalau dia memang jodohku, jodohkan kami. Kalau dia bukan jodohku, ya jadikan jodoh. Kalau dia jodohnya orang lain, putuskanlah jodohnya dan jodohkanlah dengan. Akan berbeda dengan adab seseorang yang berdoa begini kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon pilihan dengan ilmu. Wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku memohon ketetapan dengan kuasa. Allahumma innaka in kunta ta'lam anna hadzal amr khairan li fi dini wa ma'ash wa 'aqibati amri. Ya Allah, kalau Engkau tahu bahwa urusan ini baik bagiku di dalam agamaku, penghidupanku, dan kesudahan urusanku, ya Allah, faqdirhu li wa yassirhu li wa barik li fihi. Maka ya Allah, takdirkan dia untukku, mudahkan dia datang padaku, berkahi aku di dalam. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarran, kalau engkau tahu bahwa urusan ini buruk bagiku di dalam agamaku, wa ma'ash, dan hidupku, wa aqibati amri, dan kesudahan urusan, fasrifhu anni wasrifni anhu, maka palingkan dia dariku dan palingkan aku darinya. Kan repot kalau cuma palingkan dia dariku, tapi kita tidak terpaling dari dia. Waqdir liyal khair, ya Allah, lalu kemudian takdirkan untukku yang baik-baik. Beda adabnya, meskipun nanti hasilnya sama. Misalnya jodoh, jodohnya memang namanya Siti Jumila, nama susah.
Tapi Siti Jumilah yang diberikan oleh Allah karena adab kita baik lalu diulurkan dengan lembut, berbeda dengan Siti Jumilah yang dilempar penuh ke wajah kita. Ada uang 10 miliar dibelikan dalam bentuk cek yang mudah dicairkan, di amplop tertutup, warnanya coklat, baunya wangi. Ini mudah-mudahan berkah, manfaat, tolong diterima ya. Ini bukan korupsi kok, ini saya membagi-bagi kekayaan saya. Tolong diterima ya, mudah-mudahan berkah, manfaat. Itu 10M, nggak terima aja enak, apalagi terima gitu. Kalau di dalam amplop tertutup, warnanya coklat, baunya wangi gitu. Tapi kalau 10M-nya bentuknya uang receh 500-an rupiah semua, dilempar ke arah kita, karungnya busuk lagi baunya, sambil caci maki pula yang memberikan, tentu saja berbeda. Yang beda rasa berkah itu karena adab kita kepada Allah. Maka Nabi Musa alaihissalam itu meminta yang terbaik kepada Allah. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, sesungguhnya aku terhadap kebaikan yang Engkau turunkan untukku, apapun itu, aku sangat fakir, aku sangat memerlukan ya Allah. Maka salah satu gadis itu datang dengan langkah malu-malu, Anastasia, Bang, dipanggil abah saya, Bang. Iya deh. Arah mana? Sana. Adik belakang ya. Nanti kalau belok kasih kode ke abang. Kenapa Bang? Soalnya abang gak tahan jalan di belakang perempuan, gampang tergoda abang ini. Jalan belakang aja nih. Terus kata di sana apa yang didapatkan oleh Musa alaihissalam? Satu, dia pengen makanan. Tadi ketika berdoa Allah berikan makanan, beri, dijawab. Dua, Allah berikan perlindungan. Nah jauh tapi komit dari sudah tinggal di sini saja, aman dari orang lain. Tiga, Allah berikan kos-kosan gratis. 4, Allah berikan pekerjaan 8-10 tahun kontrak kerjanya. 4, Allah berikan istri. 5, Allah berikan kenabian nanti, bimbingan dan kenabian. Masya Allah. Jadi kadang-kadang berdoa tidak perlu yang rinci-rinci. Serahkan kebaikan kesemuanya kepada Allah. Hati yang pasrah, penuh sepenuh-penuh, indah sekali. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Seorang yang berkah, merunduk kepada Allah serunduk-runduk, menyerahkan urusannya kepada Allah. Seperti ketika seseorang dilempar ke dalam lautan, namanya Yunus alaihissalam. Sesudah dakwah yang dia tinggalkan, karena dia mengatakan kepada kaumnya, kalian tahu sesungguhnya kaum sebelum kalian yang mendustakan rasul-rasulnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nuh ditimpa banjir, kaumnya Hud ditimpa angin bergemuruh 7 hari 8 malam. Oh kembali, 7 malam 8 hari. Kaumnya Saleh ditimpa seorang mengguntur sangat keras, binasa semua. Kaumnya Lut dibalik, atas jadi bawah, bawah jadi atas, dihujani batu dengan batu berapi dari langit. Kalian kalau menentang aku sebagai Rasulullah akan mengalami hal yang sama. Lalu dia pergi, idhaba mughadiban, perginya marah-marah. Lalu naik ke kapal, kapal yang terombang-ambing. Diundilah bahwa kapal itu harus dikurangi muatannya, bahwa ada yang harus dipersembahkan kepada penguasa lautan. Ketemu namanya, kata kapten kapal, jangan, bapaknya soleh, ganti. Undi lagi, ketemu, undi lagi, dan kemudian dilempar dia karena 3 kali namanya muncul. Apa yang dia doakan ketika ikan menelan? Ketika kata Imam Ibnu Katsir, ikan yang menelan Yunus ditelan oleh ikan yang lebih besar, lalu dibawa dia ke dasar lautan. Yunus mengucapkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mendolimi diriku sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa yang pasrah kepada Allah.
Dan doa itu terdiri dari dua hal saja. Yang pertama, mengagungkan Allah. Yang pertama, memuliakan Allah. Yang kedua, merundukkan diri, mengakui kesalahan, kelemahan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua ini cukup di dalam doa-doa kita. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, semuanya doa Yunus alaihissalam termasuk seagung-agung doa. Meskipun pendek, di dalamnya terkandung dua hal yang paling penting di dalam doa, yaitu mengakui keagungan Allah dan mengakui kelemahan diri. Seorang hamba yang berkah, dia menjadikan dirinya bersandar kepada Allah, menjadikan dirinya yakin akan sabda Rasulullah SAW bahwa Allah itu inni 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku di sisi prasangka hambaku kepadaku. Ini mohon tidak disalahpahami. Sebagian kita sekarang ketika membaca hadis ini, inni 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku di sisi prasangka hambaku kepadaku, ada yang mengira kita bebas berprasangka apa saja, bercita-cita apa saja, menginginkan apa saja, Allah siap gerak untuk melaksanakannya bagi kita. Sebagian di antara kita mengira kita bebas kemudian menginginkan apapun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkewajiban untuk mengabulkannya bagi kita kalau kita sudah yakin bahwa Allah akan memberikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini, inni 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku di sisi prasangka hambaku kepadaku. Maknanya, barang siapa yang merasa bahwa dirinya lemah dan yakin Allah Maha Kuat, maka Allah menguatkannya. Barang siapa yang merasa dirinya bodoh dan yakin Allah Maha Berilmu, maka Allah yang akan mempandaikannya. Barang siapa yang merasa bahwa dirinya hina dan yakin Allah Maha Mulia, maka Allah akan memuliakannya. Barang siapa merasa dirinya fakir dan yakin Allah Maha Kaya, maka Allah yang akan mencukupinya. Barang siapa yang merasa dirinya berdosa dan yakin Allah Maha Pengampun, niscaya Allah akan mengampuninya. Begitu seterusnya. Makna hadis itu adalah yakin bahwa diri kita lemah dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuat, maka kita bersandar kepada Dia semata-mata. Itu yang dilakukan oleh Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Maka Yunus dibawa naik oleh ikan itu. Maka ikan yang membawa Yunus memuntahkan ikan yang lebih kecil. Maka ikan yang lebih kecil itu muntah di dekat pantai. Maka Yunus terdampar di sebuah daratan yang bukan sembarang daratan. Tumbuh di situ pohon yaktin, berdaun lebar, berbau kak sedap, menutupi tubuh Yunus selama pemulihan, menjaganya dari serangga-serangga dan hewan-hewan. Buah dari pohon yaktin itu seperti labu, banyak airnya dan banyak zat-zat bergizi bermanfaat untuknya. Dia makan hingga tubuhnya pulih. Lalu dia mengatakan kepada Allah, Rabb Azza wa Jalla, ya Rabbi, mulai sekarang aku ya Rabbi ingin untuk istiqamah berdakwah apapun yang terjadi. Aku akan kembali kepada kaumku, membawa risalahmu, dan tidak mudah marah seperti yang terjadi sebelumnya. Pada saat itu Yunus kembali kepada kaumnya, disambut oleh kaumnya lebih dari 100.000 orang jumlahnya, mengatakan, ya Allah, Nabi kami kemana aja ya? Lalu kami ini sudah beriman loh. Kapan mereka dapat hidayah? Kata Imam Ibnu Katsir, ketika Yunus mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dengan perasaan paling pasrah kepada Allah itu, saat itu pula Allah mengaruniakan hidayah untuk lebih dari 100.000 orang di antara umatnya. Jadi Yunus ini setelah usaha yang mentok, lalu marah, lalu pergi, lalu bertaubat kepada Allah, lalu bersemangat kepada Allah. Pada saat dia pasrah yang sepasrah-pasrahnya itu kepada Allah, Allah berikan kepadanya apa yang tidak Allah berikan melalui perjuangannya yang habis-habisan. Tabarakallah. Berkah pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan. Dan inilah kita di dalam keberkahan-keberkahan ini bicara menginginkan yang terbaik untuk kita, keluarga kita, kebaikan-kebaikan itu sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lelaki yang paling mesra dengan Allah sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lelaki yang paling berkah sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat julukan uswah hasanah juga di dalam Al-Quran, namanya Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara menggapai berkah itu, bagaimana cara menjadi seorang yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya menjadi seorang yang dekat dan mesra dan merasakan segala sesuatu sebagai karunia, peka hatinya untuk merasakan segala sesuatu agar mudah disyukuri, peka hatinya untuk berserah kepada Allah di setiap keadaan. Ibrahim alaihissalam mengatakan di surah Asy-Syu'ara ayat ke-78 sampai ke-82. Dia mengatakan, satu, ketika dia membangun hubungan mesranya dengan Allah, alladzi khalaqani fahuwa yahdi, Allah itu zat yang menciptakan aku, maka dia pula yang memberi petunjuk kepadaku. Kesadaran yang paling puncak, Allah yang menciptakan aku dan dia pula yang memberi petunjuk kepadaku. Dua, waladhi huwa yut'imuni wa yasqini, dan Allah itu zat yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Tiga, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit dia yang menyembuhkan aku. Empat, walladhi yumituni tsumma yuhyin, dan dia zat yang akan mematikan aku lalu menghidupkan aku lagi. Lima, walladhi aqwa yaghfira li khati'ati yaumiddin, dan zat yang sangat aku harapkan untuk mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan. Surah Asy-Syu'ara ayat ke-78 sampai 82, surah ke-26. Kata Ibrahim alaihissalam, alladzi khalaqani fa huwa yahdini, mesra dengan Allah, dekat dengan Allah, menjadi insan yang penuh berkah. Pertama-tama dibangun dengan kesadaran bahwa Allah yang mencipta kita. Betapa agung penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, seperti Sayyidina Umar ketika menyimak surah Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai ke-14. Ketika Allah menjelaskan bagaimana saripati dari tanah dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dititipkan oleh Allah di sulbi bapak dan ibu kita, di antara tulang dada dan tulang punggungnya, turun lalu menjadi nutfah, berjumpa nutfah itu di tempat yang sangat kokoh namanya rahim. Nutfah itu percikan yang kemudian tumbuh menjadi alaqah, bercak-bercak yang menempel, yang alaqah itu tumbuh menjadi mudghah. Mudghah itu gumpalan-gumpalan yang tumbuh terus. Lalu mudghah itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sumbu tubuh, corona dorsalis, bermula dari punggung, kemudian berruas-ruas ke sana kemari, terus semuanya. Lalu idham itu, tulang belulang itu dibungkus oleh Allah dengan laham, dengan urat, dengan daging, dengan otot, menjadi makhluk yang sungguh berbeda. Kemudian dia dijadikan makhluk yang sangat berbeda dari asal kejadiannya. Begitu indah ciptaan Allah ini. Dia yang bentuk, alladzi suwarakum fa ahsana suwarakum, dia yang membentuk rupa kalian, maka dia memperbagus rupa kalian itu. Tiada tandingnya di antara makhluk-makhluknya. Kata Kiai Anwar Zaid, coba didudukkan jejer antara makhluk terganteng yang berasal dari kalangan selain manusia dengan makhluk terjelek dari kalangan manusia. Manusia yang paling jelek jejerin dengan makhluk lain yang paling ganteng, maksudnya kira-kira lebih ganteng mana? Alladzi suwarakum fa ahsana suwarakum, dia yang membentuk dengan tangannya. Fa nafakhtu fihi min ruh, kata Allah, aku tiupkan ruh ke dalamnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah menjadikannya di dalam seagung-agung proporsi, seindah-indah bentuk. Takwimnya, proporsinya sempurna. Manusia dicipta Allah demikian adanya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mendengar ayat-ayat itu mengatakan, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maka Maha Mulia Allah, penuh keberkahan Dia yang menjadi pencipta paling baik. Dan Umar belum mengatupkan mulutnya ketika ayat yang sama turun, persis seperti yang dia katakan, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin," menutup ayat ke-14 di dalam surah Al-Mu'minun itu. Sejak awal ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, maka perintah untuk dia adalah iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram. Baca dengan asma Rabb, pencipta, pemelihara, pengatur segala urusan.
pemilikku, pemberi rezeki, peminta pertanggungjawab, penumbuh, pengembang, yang dia mencipta. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling banyak harus direnungkan seorang hamba adalah Alladzi khalaq, dia mencipta. Mencipta apa? Memikirkan penciptaan amat luas, tetapi khalaqal insan, pencipta manusia itu yang paling perlu untuk ditadabburi betapa indahnya penciptaan kita. Tetapi penciptaan kita yang sangat indah ini, tsumma radadnahu asfala safil, insya Allah kembalikan ke serendah-rendah kedudukan, lebih rendah bahkan dari hewan kalau tanpa hidayah. Maka perhatikan kalimat Ibrahim, wa huwa yahdin, maka dia memberi hidayah kepadaku. Karena apa? Penciptaan tanpa hidayah, kalau manusia cuma mengandalkan indahnya penciptaannya, matanya yang begitu indah, betapa agung penciptanya, yang dia masukkan jarak setakup luar biasa luasnya ini, masuk semuanya bayangannya ke matanya. Sampai sekarang belum ada kamera yang lensanya bisa seperti mata kita. Rambut yang luar biasa penciptaannya ini, yang jatuh satu kita disuruh masang lagi tidak bisa. Kalau ada yang bisa, kok saya bayarin. Masak kembali rambut yang sudah rontok dengan pemasakan seperti bagaimana Allah menghidupkannya, menumbuhkannya, memberi nutrisi kepadanya. Hidup kita yang begitu indah Allah ciptakan. Tempat di mana udara dihirup 300 liter oksigen setiap hari tanpa kita disuruh membayar, masuk ke dalam paru-paru kita dengan jejaring yang sangat rumit, alveoli-alveolinya begitu kecil, menyerap oksigennya, dimasukkan ke dalam darah melalui pembuluh-pembuluh menuju jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh menjadi daya hidup untuk seluruh sel kita. Tabarakallah rahman, betapa luar biasanya penciptaan itu. Tetapi penciptaan yang sangat indah itu tidak ada nilainya kalau tanpa hidayah. Kalah dari hewan. Kalau hewan, kita bawa calon ayam ke pasar, telur namanya, ada yang jual juga, laku diperjualbelikan calon ayam. Tapi kalau kita ke pasarnya membawa calon manusia, orang bergidik melihatnya. Bertrek-trek setiap hari keluarannya sapi diangkut ke dataran tinggi Dieng untuk menjadi pupuk kebun sayur-sayuran. Tapi kalau kita ke sana bawa truk isinya keluaran manusia, kita disuruh pulang. Gak kepake Pak. Sarang walet di Hong Kong, yang itu berarti berasal dari ilernya burung. Semangkoknya 500.000, katakan begitu. Sementara kalau kita menawarkan kepada penjual supnya daripada ilernya burung, lebih baik ilernya saja, tidak laku juga. Jadi kalau tanpa hidayah, kita ini kalah dari hewan. Kalau tanpa hidayah, ada kambing, kenakalan remaja terjadi pada kambing, sehingga seekor kambing remaja menghamili kambing remaja milik tetangganya. Kira-kira pemilik kambing yang dihamili oleh kambing tetangganya itu bahagia atau sedih? Bahagia. Beda kejadiannya kalau itu manusia. Naudzubillah. Jadi kalau tanpa hidayah, hewan lebih utama, lebih afdal daripada manusia. Maka selain mengagumi penciptaan, mensyukuri penciptanya, kita ini diwajibkan setiap hari untuk memohon hidayah Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Fahuwa yahdi, maka dia memberi petunjuk kepadaku. Doa terpenting kita sesudah memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, sesudah mengagungkan Allah, ar-Rahmanir Rahim, sesudah memuliakan Allah, Malik Yaumiddin, sesudah berikrar kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah ketika kita mengatakan begitu, ini antara aku dengan hambaku. Dia berikrar untuk hanya menyembahku, maka aku berkewajiban atasnya untuk selalu menolongnya. Dan apapun yang diminta hambaku sesudah ini akan aku kabulkan baginya. Lalu kita memohon permintaan yang paling penting, berbunyi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki aku, hidayahi aku jalan lurus. Di mana jalan lurus itu? Apakah jalan lurus itu jalan yang mulus, jalan bebas hambatan, jalan yang tidak ada aral melintang, jalan yang tidak ada onak dan duri, jalan yang tidak ada tanjakan terjal, tidak ada turunan curam, tidak ada tikungan tajam, jalan yang semua keinginan kita terkabul, semua harapan terpenuhi? Bukan. Jalan lurus itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Jalannya Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas.
Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang beserta mereka. Jalannya itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurka, bukan jalan orang yang sesat, bukan jalannya iblis, Fir'aun, Qarun, Haman, Bal'am, Samiri, Abdullah bin Ubay bin Salul, Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan jalan orang yang dimurka Allah karena memalsukan kitabnya, ayat-ayatnya, menipu kebenaran, menyembunyikan yang hak. Bukan jalan orang yang sesat karena dia berjalan mengabdi kepada Allah tetapi tanpa ilmu, tanpa petunjuk, hanya dengan persangkaan-persangkaan, hanya dengan perasaan-perasaan. Kesemuanya itu Allah jawab. Doa ihdinas shiratal mustaqim itu, kata Syekh Abdul Karim Zaidan, dijawab Allah dengan menurunkan Al-Quran yang kebanyakan isinya Al-Quran itu adalah cerita. Cerita tentang apa? Cerita tentang orang yang diberi nikmat, cerita tentang orang yang dimurka, cerita tentang orang yang sesat. Maka dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai mengatakan Quran ini 6.000 ayatnya kisah, 600 ayatnya tanda kebesaran Allah, 60 ayatnya aturan praktis muamalah, 6 ayatnya hukum ahkam hudud yang Allah tetapkan, had-had yang Allah tetapkan. Ini yang guru SD kita suka keliru, dijumlahin. Jadi kalau ditanya berapa jumlah ayat Quran, jawabannya 6.666. Padahal itu jumlahnya tidak faktual. Yang betul kan 6.230 sekian. Ini yang lebih tepat. Tapi dulu kita diajari begitu karena ini sebenarnya berasal dari perkataan Ibnu Abbas yang sebenarnya bermakna tentang komposisi Quran yang ternyata sebagian isinya itu cerita untuk menggambarkan kepada kita seperti apa jalan yang lurus itu. Itu jalannya Adam sampai Muhammad alaihi wassalam dengan segala liku-likunya di dunia. Lurusnya kepada Allah, wa Allah rabbu wa rabbukum fa'buduh. Ada siratal mustaqim, kata Isa alaihissalam di surah Maryam ayat ke-48, bahwasanya Allah itu Rabbu dan Rabb kalian, sembah Dia semata-mata. Ini jalan yang lurus. Jalan lurus itu pengabdian kepada Allah di dunia, makin berliku, makin indah. Seperti jalannya para nabi dan para rasul. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami ceritakan kepadamu sebaik-baik cerita. Cerita siapakah itu yang dimulai dengan cerita begitu? Dengan kalimat begitu? Ceritanya Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf itu ibu-ibu suka bacain surah Yusuf kalau pas hamil. Lihat ya, biar anaknya ganteng, tapi sering lupa ganteng banyak resikonya. Saya gak yakin ibu-ibu ingin anaknya perjalanan hidupnya kayak Yusuf. Gantengnya pengen sama, perjalanannya gak pengen. Itu namanya minta untung gak mau resiko. Ya Allah, itu hidup yang paling indah, yang berliku-liku, yang begitu. Tabarakallah. Ini hidayah yang kita minta kepada Allah. Yang kedua, kata Ibrahim alaihissalam, dekat kepada Allah, berberkah-berkah di sisi Allah ketika kemudian kita meyakini waladhi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah Allah, Dia itu zat yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Kok kenapa ada huwanya? Padahal cukup waladhi yut'imuni wa yasqin, dan zat yang memberi aku makan, memberi aku minum. Ibrahim pakai huwa sebab hari-hari ini mungkin kita lebih bisa memaknainya. Ada orang-orang yang bisa mengaku bisa memberi makan, memberi minum. Ada pemuda ditanya, kok belum menikah mas? Waduh, kalau menikah nanti saya kasih makan apa itu anak istri? Saya kasih makan apa? Memberi makan dirinya sendiri pun dia tidak mampu. Bagaimana dia mengatakan, saya kasih makan apa? Tapi memang hati-hati. Ada kawan saya waktu kecil itu kalau ditanya dulu belum nikah, gak rabi-rabi mas, gak kawin mas. Kata dia, memangnya anak istri mau dikasih makan batu. Terus sekarang jadi penjual batu alam. Alhamdulillah, sesuai harapannya. Sekarang nambah lagi unit usahanya, batu akik juga. Allahu Akbar, tabarakallah. Jadi siapa yang memberi makan, siapa yang memberi minum? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih rezeki itu? Satu hari waktu saya di pesantren, Allah yang Kiai Muntabit Khalil menepuk kepala saya mengatakan, Salim, besok kalau gede jangan jadi pegawai negeri ya. Saya tanya, kenapa Kiai? Kaget, karena ibu pegawai negeri, bapak pegawai negeri, bapaknya bapak pegawai negeri, bapaknya ibu pegawai negeri, ibunya ibu pegawai negeri, keluarga pegawai negeri. Sama Kiai dibilang, kamu gak usah jadi pegawai negeri. Saya tanya, kenapa Kiai? Karena pegawai negeri itu rezekinya bisa diduga-duga, bisa disangka-sangka.
Padahal orang bertakwa itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu saya nggak bisa tidur semalaman. Saya pikir-pikir, akhirnya ketemu, oh yang salah bukan jadi pegawai negeri yang gajinya tetap. Yang salah bukan jadi pegawai swasta yang take home pay-nya jelas. Yang salah adalah mengira satu-satunya rezeki adalah gaji. Dan mengira bahwa gaji itu pasti rezeki. Dan mengira bahwa satu-satunya jalan rezeki adalah pekerjaan kita. Itu semuanya asumsi yang kadang tidak tepat. Apakah semua rezeki kita adalah gaji kita? Apakah gaji kita itu semuanya rezeki kita? Jawabnya belum tentu. Ada orang meniti karir luar biasa sampai kemudian dia di puncak karir umurnya sudah 63, gajinya 100 juta per bulan. Apakah 100 juta semuanya rezeki kita? Enggak lagi, karena kata dokter ketika akan makan gurih, jangan pak kolesterolnya. Karena ketika mau makan manis, kata dokter, jangan pak diabetesnya. Jadi kalau makan dengan teman, semboyannya sudah, jangan ada gula di antara kita. Mau makan yang asin, kata dokter, jangan pak hipertensinya. Kata dia, Mas Salim, dulu tuh saya waktu muda miskin mau beli makanan yang itu, gak kuat bayar. Sekarang ketika kuat bayar, gak boleh sama dokter. Ironis memang. Apakah yang semua itu dia kumpulkan dari pekerjaan yang menjadi rezeki bagi dia? Ada orang bekerja terus, membanting tulang sampai tulangnya linu-linu, memeras keringat sampai kering begitu. Lalu pada umur 63 yang sama dengan tadi, terkumpul depositonya 100 triliun. Besok pagi wafat. 100 triliun yang dari pekerjaannya itu, rezekinya siapa kira-kira? Boleh jadi rezekinya anak cucu, ahli waris, tetapi juga bisa juga tetangga. Boleh jadi rezekinya musuh bisnisnya. Allah Maha Kuasa untuk mengalirkan kepada yang berhak dan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maha Kuasa, mudah baginya. Apakah rezeki itu apa yang bisa kita beli dan yang kita kuasai kita miliki? Enggak juga. Di Jogja ada pengusaha rumah makan omsetnya ratusan juta per bulan. Dia nggak bisa tidur di kasur karena kalau tidur di kasur punggungnya sakit. Sudah dicoba merek apapun dengan pegas spring bed yang paling halus juga pun tetap punggungnya sakit. Dia hanya bisa tidur enak kalau pakai tikar pandan anyaman buatan tangan dari Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Jadi Kementerian Perindustrian itu pernah mengundang dia untuk memberi seminar kewirausahaan di Jakarta. Ngisi diinapkan di Presidential Suite, hotel, sebuah hotel yang sangat ternama di Jakarta. Tetap saja di kamar itu dia menggelar tikarnya, yang kemana-mana pun selalu dia bawa di dalam tasnya supaya bisa tidur. Karena kalau tidak, nggak bisa tidur. Majalah The Economist bulan Februari 2014 mencantumkan cerita tentang American Airlines. Salah satu komisaris di maskapai yang juga sangat besar ini, yang punya ratusan unit pesawat ini, salah satu komisarisnya punya hyperfobia, rasa takut terhadap ketinggian. Dia punya ratusan pesawat di perusahaannya, tapi seumur hidup nggak pernah berani naik pesawat. Rezeki bukan soal apa yang dikuasai, apa yang dimiliki. Kadang-kadang Allah memberi rezeki meskipun yang diberi rezeki tidak memilikinya. Ada kawan saya di Jogja tinggal di sudut perumahan, bahkan sudut perumahan itu untuk dia karena dia seorang besar. Dia kemana-mana naik sepeda motor seharusnya. Sepeda motornya berbunyi ejlek eneng, ewer-ewer, ejlek ekung, ejlek enong, ewer-ewer, ejlek ekung. Sepeda motornya bunyinya begitu. Tapi orang-orang yang tinggal di perumahan itu setiap hari berebut untuk meminjamkan mobilnya kepada dia. Mas, dipakai mas mobil saya mas. Senang ya kalau dipakai jenengan itu, berkahi mas, pakai misi pengajian kemana-mana, pakai mobil saya mas ya. Tetangga sebelah protes, gantian mas, kemarin sudah pakai mobil bapaknya itu, gantian pakai mobil saya biar saya juga bagian pahala. Tetangga sebelahnya lagi protes, dijadwal mas, biar saya juga dapat kebaikannya. Para pemilik mobil itu ke kantor naik sepeda sesuai anjuran dokter. Allah itu mendistribusikan rezeki dengan demikian luar biasa. Makanan yang paling mahal, paling lezat, bisa dibeli, bisa dibayar. Anda bisa antri ke Chef Dudonyong di Paris, bayar 2 bulan sebelumnya dengan DP 200 juta untuk menikmati seharian penuh dilayani oleh koki terkenal ini. Tetapi
kelezatan masakannya itu yang memang katanya luar biasa, barangkali bisa dibeli, barangkali bisa dibayar. Tapi soal nikmatnya makan, Allah yang bagi-bagi rezeki. Kadang-kadang itu kalah nikmat dari seorang petani di Gunung Kidul pergi mencangkul jam 8 sampai 11, jam 11 siang, jam 11 istrinya datang menggendong tenggok diisi dengan ketan, ditaburi parutan kelapa, di tangan nenteng cerek, isinya teh manis, panas, cepat, legi, kentrol. Lalu jam 11 itu sang istri menuangkan tehnya dan menatakan nasi ketan dengan parutan kelapanya itu dimakan berdua suap-suapan. Makanan yang paling mahal bisa dibeli, nikmatnya makan Allah yang bagi-bagi. Kasur di hotel yang paling empuk, paling nikmat, paling lezat, paling mahal bisa dibayar. Nginep di Burj Al Arab di Dubai, di kamar yang paling mahal 350 juta semalam, artis Hollywood antri. Tetapi nikmatnya tidur, Allah yang bagi-bagi. Kadang-kadang nyenyaknya kalah dari seorang pemulung yang pernah saya temui, bawa 2 anaknya, yang satu digendong, yang satu di atas gerobak itu dikasih karton kardus, di atasnya dikasih kertas koran, diberi bantal beras, dan tidurnya nyenyak sekali, dibangunin susah. Kasur paling mahal, paling empuk bisa dibeli, kamarnya bisa dibayar, tetapi nikmatnya tidur Allah yang bagi-bagi. Rizki itu hakikatnya datang kepada kita, perjuangannya lebih panjang dan lebih dahsyat daripada kita mendatangi rizki. Kata Imam Al-Ghazali, kau mungkin tidak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Kalau dia di langit, Allah perintahkan turun, ketemu engkau. Kalau dia di dalam lautan, Allah perintahkan muncul, ketemu engkau. Kalau dia di dalam bumi, Allah perintahkan timbul, ketemu engkau. Semuanya untuk engkau. Kalau sudah ditulis untuk, maka guru kita sewaktu TK mengajari kita hakikat rizki dengan lagu yang sangat sederhana, cicak-cicak di dinding. Barangkali kalau kita jadi cicak, kita komplain kepada Allah, ya Rabbi, engkau salah desain. Kenapa? Makananku bisa terbang, punya sayap semuanya, aku tidak. Bagaimana aku bisa makan? Bagaimana aku bisa mengejar mereka untuk makan? Bagaimana aku bisa memburu dan menangkap mereka sehingga aku bisa makan? Tetapi cicak tidak pernah komplain begitu, karena dia tahu tugasnya cuma diam-diam rayap. Siapa yang datang, rizkinya atau dia? Siapa yang datang, cicaknya atau nyamuknya? Nyamuk. Kata guru kita waktu TK, datang seekor nyamuk. Dan sesudah itu, tugas seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah cuma lalu ditangkap. Selesai kisah. Rezeki juga begitu. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Dia datang mendatang kita dengan perjalanan yang jauh lebih dahsyat daripada upaya-upaya kita. Ada sebutir garam diciptakan Allah sejak awal zaman penciptaan. Kata Allah kepadanya, wahai garam, tugasmu mengasinkan lidah salim afillah, memberi mineral ke dalam darahnya. Siap ya Allah. Itu salim afillah diciptakan kapan? Tunggu berjuta-juta tahun lagi. Berderu-deru dia bersama ombak di lautan. Sejak bumi benuanya masih satu, namanya Pangaea, sampai kemudian terpisah-pisah daratannya menjadi benua-benua yang ada sekarang. Bergerak dia berada di Samudra Hindia, tapi belum ketemu dengan sisanya MH370 waktu itu. Berdebur-debur bersama ombak ke arah timur, masuk ke Selat Malaka. Musim berikutnya ikut angin pasat barat laut, bergerak ke timur lagi, masuk laut jauh. Bertahun-tahun kemudian bergeser dia sedikit demi sedikit ke timur sampai pesisir Bangkalan. Di pesisir Bangkalan ikut aliran air masuk ke tambak seorang petani garam. Digaruk di tambak itu, dikeringkan, mengkristal. Dari kristal-kristal itu dimasukkan ke dalam karung sedikit demi sedikit, dan dia sering luputnya sampai akhirnya masuklah si kristal ke dalam karung.
diangkut ke pabriknya di Pamekasan, PT Garam, dimurnikan dan diisi zat-zat bermanfaat. Diangkut ke kantor pusatnya PT Garam di Sumeneb, dibawa ke sana. Dari Sumeneb dibawa pula ke Jakarta, digudangkan di gudangnya PT Garam di Jakarta. Kata dia, ya Allah, dan katanya Salim Afilah orang Jogja, nah kok saya dibawa ke Jakarta? Iya, kamu tunggu di situ dulu. Dia baru isi pengajian di Bintaro. Diangkutlah dia. Ternyata ke Semarang dulu, lewat jalur Pantura, nggak langsung ke Jogja. Dan jalur Pantura adalah keajaiban dunia. Karena konon keajaiban dunia itu banyak yang dibangun dengan waktu yang panjang. Piramid Mesir 1 unit rata-rata 100 tahun. Tembok besar Cina itu sejak dibangun oleh Qin Shi Huangdi sampai para kaisar dinasti Ming butuh waktu 1500 sampai 1600 tahun. Jalur Pantura itu proyeknya katanya sampai hari kiamat nggak akan selesai. Jadi lebih dahsyat lagi nih. Dibawa terus ke Jogja. Di Jogja, di Pasar Beringharjo. Di Pasar Beringharjo ternyata dia komplain, istrinya Salim jarang belanja ke sini, ya Allah. Oke, tunggu. Pedagang Pasar Prawiro Taman, kemudian pulaan ke Beringharjo. Itu kalau sudah di Pasar Prawiro Taman, tinggal 2 km dari rumah saya. Di Pasar Prawiro Taman, lama nunggu. Istrinya Salim juga jarang belanja ke sini sekarang. Oh iya, tunggu. Ada orang namanya Mas Trimanto, tetangga saya, punya warung, rajin sholat jamaah ke masjid, masih jomblo. Mas Trimanto belanja, kemudian dibawa ke warungnya. Ketika di warungnya, masih nunggu istri saya kehabisan garam. Ketika istri saya kehabisan garam, dia belanja. Lalu garam itu ditaburkan ke sayur lodeh pada suatu pagi. Selesai masak, dia hidangkan ke ruang makan. Dia ketuk pintu kamar saya. Mas, monggo dahar sampun siap. Saya berjalan, jelek. Dari ruang tidur ke ruang makan, menyendok masakan itu masuk ke mulut saya. Sang garam bertakbir, Allahu Akbar, ya Allah, selesai tugas saya. Saya cuma jalan dari ruang tidur ke ruang makan, garam itu sudah berpetualang ke berbagai tempat di muka bumi ini, hanya untuk melaksanakan tugasnya menjadi rezeki saya. Lah kita baru tafakur tentang garamnya, bagaimana labu siamnya, kacang panjangnya, terongnya, kuah santannya. Bahkan istri saya kadang-kadang sayur lodehnya dibumbui agak aneh pakai tempe bosok. Lah itu tempe bosok kedelainya dari Amerika, naik kapal dulu. Masya Allah, tabarakar rahman. Kalau kita mau tafakur, kita akan tahu rezeki Allah itu diatur sedemikian rupa oleh Allah, didatangkan dari seluruh dunia untuk kita sebagai hamba. Dan rezeki itu sebenarnya, kalau dia jaminan Allah, maka pertanyaannya, apakah kita bekerja? Apakah kita harus bekerja? Iya, karena bekerja itu bukan mencari rezeki, bekerja itu mencari pahala. Karena dia ibadah kepada Allah, maka harusnya itqan, kita tekuni sampai ahli. Harusnya ihsan, kita kerjakan dengan indah, supaya kemudian memiliki nilai tambah bagi yang merasakannya. Kalau kita punya pekerjaan yang sebenarnya kita bekerja dengan begitu baiknya, sehingga kita layak dibayar 1 miliar per bulan, kok kita cuma bawa pulang katakanlah 20 juta, 50 juta per bulan, maka sebenarnya kita sedang menabung kebaikan 980 juta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu pasti akan dibayarkan oleh Allah dalam bentuk banyak sekali. Boleh jadi kesehatan, boleh jadi istri yang salihah, boleh jadi anak-anak yang salihun dan salihah, kesemuanya. Boleh jadi dalam bentuk tetangga yang berukhuwah Islamiyah, indah. Tapi kalau kita bekerja, sebenarnya hanya layak dibayar 500 ribu, kok tega-teganya bawa pulang 30 juta. Sebenarnya kita sedang menabung keburukan 29 juta 500 ribu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan datang kepada kita. Kerja datang jam 8, minum kopi sama baca Quran sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 12 main game di komputer. Jam setengah 1 pergi keluar untuk makan siang sampai setengah 3. Jam setengah 3 sampai jam 5 main pingpong di ruang bawah. Jam setengah 6 pulang. Setiap hari begitu. Uang rakyat lagi gajinya.
Berat tabarakar rahman. Seperti apa yang akan terjadi? Ada orang datang kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Ya Imam, nasihati saya." Kata dia, "Saya bekerja, pekerjaan saya dibayar 5 dirham sehari. Tapi rasanya 5 dirham gak cukup ya Imam. 5 dirham ini sempit sekali untuk kebutuhan seluruh rumah. Belum lagi rumah saya begitu ancur-ancuran. Istri gak taat, kalau saya datang cemberut, kalau saya pergi dicuekin. Anak-anak juga begitu, nakalnya luar biasa. Dibilangin membantah, dinasehatin melawan, dipukul bales. Ya Allah, ya Imam, nasihatmu untuk saya apa ya Imam? Kata Imam Syafi'i sambil tersenyum, "Besok menghadap bos ya, minta pengurangan gaji 4 dirham saja." Engkau serius ya Imam? Serius. Bingung dia semalaman, tapi ini nasihat Imam Syafi'i, bukan sembarang nasihat. Paginya dia menghadap bos, "Bos, minta kurangin gaji bos. Kalau enggak saya demo lu bos. 4 dirham aja bos, jangan 5. Kamu serius? Serius. 4 dirham gaji." Berapa waktu kemudian dia menghadap Imam Syafi'i, kata dia, "Ya Imam, sekarang gaji saya 4 dirham. Rasanya cukup tapi pas-pasan banget. Di rumah kadang istri juga manyun aja. Anak-anak sih udah mau disuruh, tapi debat dulu 5 menit minimal. Susah ya Imam, masih hidup saya kayak begini, gak suka saya. Gimana ya Imam nasihat? Oh kalau begitu besok kita kurangin lagi, ini 3 dirham aja." Iya deh, 3 dirham dia gajinya. Berapa kemudian dia menghadap lagi Imam Syafi'i mengatakan, "Ya Imam, Masya Allah, tabarakar rahman. Sejak gaji saya 3 dirham ya Imam. Ya Allah, rasanya rumah kayak surga ya Imam. Semua kebutuhan tercukupi, terpenuhi ya Imam, bahkan berlimpah. Kadang-kadang saya bisa berderma, berinfak, bersedekah, nikmat sekali. Kalau saya pulang istri saya menyambung, suamiku." Begitu ya Imam. Kalau saya pergi, saya dicium tangan saya, disemangati dengan dia dandan terbaik, mengatakan, "Oh suamiku, selamat berjuang, doaku selalu bersamamu, abangku sayang." Anak-anak ya Imam, belum dinasehati, sudah mengikuti nasihat itu yang baru saya batin di hati. Ya Imam, belum saya suruh, sudah berangkat ya Imam. Belum saya kasih tahu, sudah mengerti mereka, berbakti sekali, mendoakan kami, makin rajin ibadahnya, makin taat kepada Allah. Indah sekali keluarga kami sekarang. Bolehkah saya tahu rahasianya? 5 dirham terasa seperti neraka, tapi 3 dirham sangat surgawi. Imam Syafi'i menjawab dengan sebuah syair, "Jama'al haram ilal halal yubsiru, dakhalal haram alal halal fabubsiru." Ada orang ngumpulin yang haram ke yang halal biar banyak, dia kira akan memperbanyak. Padahal kalau yang haram masuk ke yang halal pasti akan merusak. Jadi kata Imam Syafi'i, sebenarnya pekerjaanmu itu bernilai 3 dirham. Karena kamu ambil 5, 2 itu bukan hakmu. Maka yang 2 itu merusak seluruh hidup. Ketika kamu bersihkan, kamu cuma ambil 3 sesuai hakmu, maka Allah memberkahinya menjadi kebaikan bagimu. Catatan, ini cerita untuk karyawan, bukan cerita untuk majikan. Saya khawatir disalahgunakan. Ada yang lihat karyawannya lemes begitu kemudian mengatakan, kayaknya gajimu kebanyakan deh. Tabarakar rahman. Rezeki ini bukan soal apa yang kita punya. Rezeki ini soal apa yang kita jawab. Kalau kita minta uang kepada ibu kita, "Bu, minta uang 5.000 dulu waktu kecil." Pertanyaan pertama ibu, buat apa? Kita sering minta kepada Allah, tapi lupa menjawab buat apa. Ya Allah, minta suami yang soleh. Kata Allah, buat apa? Ada yang minta suami soleh? Jawab dulu, buat apa? Kenapa? 2 wanita yang jadi misal untuk orang beriman dalam Quran. Satu namanya Maryam, siapa suaminya? Gak ada. Satu namanya Asia, siapa suaminya? Fir'aun. Serem kan? Itu tidak menghalangi mereka dari mendapat kemuliaan di sisi Allah. Oh tentu saya tidak menyarankan untuk berdoa, "Ya Allah jadikan suamiku sedahsyat Fir'aun." Jangan. Tetapi artinya kita meminta yang terbaik kepada Allah. Adapun jawaban buat apa ketika dikaruniakan kepada kita,
mestilah menjadi sebuah tanggung jawab yang kita latih untuk menjawab sejak sekarang. Minta rumah yang luas ya Allah, buat apa? Minta mobil yang baik ya Allah, buat apa? Minta anak yang saleh ya Allah, buat apa? Ini kalau kita jawab sejak di dunia, maka meringankan pertanyaan yang akan kita terima di akhirat. Hisab-hisablah diri kita dengan bertanya itu, buat apa? Karena itu yang meringankan kelak di akhirat, di mana pertanyaannya ganda. Gimana kamu ambil dan di mana kamu nafkahkan, di mana kamu belanjakan. Nah, yang terpenting buat apa? Soal rezeki, jawab dulu, buat apa? Ya Allah, minta tas yang ada mereknya, buat apa? Buat arisan. Arisan, buat apa? Dan seterusnya, kalau kita kemudian menjawab buat apa, buat apa, Tabarakar Rahman, bukan cuma meringankan di akhirat, kadang-kadang meringankan karunia di dunia. Ada sepasang suami istri, ketika mereka menikah, mengontrak rumah di sebuah kampung, masuk ke dalam gang kecil, motor pun harus dituntun, rumahnya sempit. Maka sang suami berkata kepada istrinya di hari pertama pernikahan mereka itu, maaf ya, rumahnya kecil dan masih kontrak, maaf belum bisa beliin rumah buat kita. Kata sang istri, gak apa-apa mas, beli rumah itu gak wajib, punya rumah itu gak wajib. Oh gitu ya deh, iya mas, yang wajib itu sholat. Oh. Terus memangnya kamu gak pengen punya rumah deh? Oh pengen banget mas, tapi rumah di surga. Kalau di dunia meskipun kontrak asal sama kamu aku rela. Kata sang suami, aduh deh, kalau semua istri di Indonesia kayak kamu, kita tidak lagi perlu gerakan anti korupsi. Hidup mereka di situ, menjalankan kehidupan. Tiap Rabu, Jumat, Ahad, ada anak-anak kecil mengaji di rumah. Ketika anak-anak kecil itu mengaji di rumah, anak-anak kecil itu suatu hari main krayon, dan kemudian di tembok mereka menggambar gambar yang sangat legendaris. Dua gunung, di tengahnya ada mentari sedang terbit, di atasnya awan-awan bergumpal-gumpal, di sudut-sudut sana ada burung yang sedang terbang. Jalan membentang dari arah gunung itu sampai ke bawah lembah. Di sampingnya ada sawah, ada sebuah rumah dan sebuah pohon. Tepat ketika anak-anak itu masih menggambar, pemilik rumah datang dan marah kepada mereka. Saya itu nyewain rumah bukan buat begini, ini namanya merusak rumah saya. Anak-anak itu ketakutan. Mereka ada yang menangis. Sang istri masuk kamar dan menangis. Lawang cuma ngaji, gambar sedikit di tembok, lo kok dimarahin? Kan besok bisa dicat lagi. Nanti kalau mereka nggak mau ngaji lagi gimana? Ketika sang istri menangis, sang suami berdoa, ya Allah kalau punya rumah itu baik ya Allah, bisa untuk ngaji anak-anak, dan kalau anak-anaknya ngorek-ngorek tembok nggak ada yang marah ya Allah, maka kami tidak keberatan ya Allah dikasih rumah. Beberapa waktu kemudian sang suami pulang dari sebuah perjalanan kerelawanan, lalu ditemui oleh sang istri, dikatakan, ada rumah mas ditawarkan yang di dekat jalan itu, di pinggir jalan, luas, rumahnya bagus. Oh ya besok kita lihat. Ketika sampai di sana sang pemilik mengatakan, iya mas saya nawarkannya cuma ke jenengan loh, biar pokoknya dibeli jenengan. Sebenarnya kalau dibeli jenengan itu pasti buat ngaji toh, buat ibadah toh, dan nanti lah saya kebagian pahalanya toh. Dibeli ya mas. Bu, kalau diprioritaskan begitu kan ada harga khusus toh. Oh ya wes, tak kasih harga khusus. Kemarin di yang sama sana itu ditawar segini loh mas, ini tak kasih potongan wes segini ya. Ya dipotong segitu, saya juga baru punya sepertiga bu, kayaknya belum rezeki saya. Gak apa-apa, dibayar dulu sepertiganya, ditempatin dulu, nanti yang 2/3 gampang. Allah pasti kasih rezeki. Tak, tunggu ya yang sepertiga dibayar aja, terus nanti segera pindahan. Pas pindahan tak bantuin wes. Siapa yang menggerakkan? Allah yang Maha Kaya. Suami istri itu waktu itu naik motor kemana-mana bersama satu anak mereka. Tubuh mereka sudah semakin subur karena sang istri gagal mengurusi, berhasil menggemuki.
Kata para tetangga, Mas itu kalau motornya bisa ngomong, jerit Mas. Aku tergolimi. Tapi sang istri mengatakan, nggak usah didengerin Mas, apa adanya aja. Kalau motor kan bisa mesra seperti ini, kalau mobil nggak bisa. Iya ya dek ya. Sampai suatu hari sang istri nangis lagi karena tetangga sebelah umur 63 tahun ibu-ibu sudah harus cuci darah. Suaminya umur 65 nganter pakai sepeda motor yang juga ajlakan nomor ajlakan bumi. Kehujanan lagi. Pada suatu hari kena hujan sesudah cuci darah, malah masuk rumah sakit lagi. Tangis dia, ya Allah lah kok yang nggak ada yang nganter pakai mobil. Kasihan kalau tiap hari kena hujan begitu, nanti malah sakit-sakitan makin parah. Ketika istrinya itu menangis, sang suami berdoa lagi. Ya Allah, kalau punya mobil itu baik ya Allah, bisa untuk ngantar tetangga cuci darah ya Allah, sambil sekali-kali pinjam untuk ngantar anak sekolah pas hujan ya Allah. Kami nggak keberatan dikasih mobil ya Allah. Sang suami pada suatu hari sedang isi pengajian di lereng gunung. Di situ tiba-tiba dia didatangi oleh seorang warga. Mas, dibeli Mas, mobilnya Mas. Itu ada orang jual mobil, harus dengan lo yang beli. Loh kalau saya kenapa? Iya tanggung jawab Mas. Kok itu mobilnya Pak Pendeta yang dulu suka investkan orang di sini. Sejak masih sering pengajian di sini, pendetanya itu nggak laku. Kan kasihan Mas. Tanggung jawab Mas. Dibeli Mas mobilnya Mas. Loh kok harus saya yang beli? Iya Mas. Biar mobilnya jadi mobil mu'alaf. Kalau dulu kan mobil mu'alaf itu Mas. Allah juga yang menggerakkan, terbeli juga. Suatu hari orang ini bersama kawan-kawannya naik turun gitu, ngisi pengajian lama-lama bilang, kita ini kalau parkir di sini naik sana, ini kalau umur tambah nanti dengkulnya makin gak kuat loh, lemes kita ya ngisi pengajian di pelosok-pelosok begini, apalagi bawain sesuatu begini, gimana ini? Ya sudah Bismillah kita didik orang sini untuk jadi dari sini. Gimana bikin pesantren? Makanya punya duit seadanya, bantingan, pluk adanya berapa? Kalau ada yang bisa untuk beli tanahnya, ada untuk beli pasirnya, ada beli bata, beli batanya. Bismillah, Allah sokeh. Kata orang Magelang, sugih banget itu sokeh. Enak banget itu inuk. Sakit banget itu kan bahasa Jawanya loro. Loro banget itu loru. Dialeknya orang Magelang itu asik. Geng, ngaten geng, jok pripun geng, ngaten pripun geng gitu. Nah, dia kemudian seadanya begitu sampai suatu hari tiba-tiba kawan lama datang, katanya bikin pesantren. Iya, aku cipratan pahala boleh enggak? Lah ya boleh, gimana toh? Ini ada yayasan, kamu ngerti yayasannya sudah kenal. Ini enggak ada hubungannya dengan yang cuci uang. Ini bukan yayasan yang abal-abal, bukan dari perusahaan yang merusak lingkungan dan mengeksploitasi SDM Indonesia. Dan ini yayasan yang bersih, mau membantu 2,4 M harus jadi pesantren di lereng gunung untuk persiapan dai. Ini programnya bukan. Itu lirik-lirikan sama temennya. Allah sokeh, Allah sokeh, Allah sokeh. Allah maha kaya, Allah maha kaya, Allah maha kaya. Dan jadilah pesantren itu berjalan sampai sekarang. Tabarakallah. Ini soal bagaimana kemudian menjawab. Buat apa? Buat apa? Bukan soal punya apa, punya apa, punya apa. Kalau buat apa, insya Allah Allah selalu membuka jalan. Terus. Sudah habis ya waktunya? Hah? Belum? Terus gimana baiknya? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini asas bagi kita ya. Kemudian menghendaki berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan menggalaukan soal rezeki, tapi galaukanlah soal amal. Rezeki ada jaminannya, amal enggak. Yang perlu kita galaukan adalah soal yang belum dijamin. Kalau yang sudah dijamin, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dengan berbagai jalan. Karena beliau sudah di sini. Ya gimana lagi, gitu kan? Yang ketiga tadi, wa idza maritu fa huwa yashfi. Keyakinan kita bahwa segala musibah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebijakannya semata-mata untuk memberi kabar gembira kepada orang yang sabar, dan Dia yang akan memulihkan kita, memberi kesembuhan kepada kita, memberikan kepada kita pahala atas kesabaran kita, dan ganti yang jauh lebih baik daripada yang hilang dari kita. Lillahi audun, bagi Allah Subhanahu wa taala
ada ganti untuk semua yang kita serahkan kepadanya, kesemuanya. Demikian pula sesungguhnya kesabaran itu amal yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala tanpa batas. Wa innamat tuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan itulah sabar, amal yang membuat takjub para malaikat. Ibadah yang lain itu tidak bikin takjub malaikat. Salat kita nggak takjub ya. Sujud kita nggak takjub ya. Semua hal tentang diri kita tidak dia takjub kecuali sabar. Karena sabar itulah yang membuat mereka kelak menyambut orang-orang yang masuk di surga dengan kata-kata salamun alaikum bima sabartum. Yang keempat tadi tentang waladhi yumituni tsumma yuhyid. Allah yang mematikan kita dan akan menghidupkan kita lagi. Mengingat kematian dan hidup sesudah mati adalah bagian penting dari memberi makna kepada setiap detik hidup kita. Makin berkah hidup kita kalau setiap detiknya makin berharga. Cara membuat setiap detik makin berharga, mengingat bahwa mati datang kapan saja, dan mengingat bahwa mati itu berat, sangat berat. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mati itu lebih berat daripada hidup, karena seluruh rasa sakit dikumpulkan jadi satu, karena seluruh daya hidup ditarik dari setiap sisi tubuh kita. Karena pada saat itu semua yang menghuni hati kita akan keluar tanpa ada lagi pura-puraan. Tetapi yang sesudah mati lebih berat daripada mati. Kubur itu berat, karena di kubur ada ujian. Pertanyaannya cuma 4, sudah dibocorkan, tapi banyak yang tetap gagal menjawab. Man rabbuka, siapa Rabb? Ma kitabuka, apa kitabmu? Ma dinuka, apa agama? Man nabiyuka, siapa nabi? Pertanyaannya sudah dibocorkan, tapi tetap banyak yang gagal menjawab. Dan kalau gagal menjawab, betapa beratnya kubur itu karena berisi siksa kubur. Siksa yang terus menerus sampai dibangkitkan. Padahal bangkit itu lebih berat daripada dikubur. Di surah Yasin ada kata-kata ya wailana mamba'atana min marqadina. Aduhai celaka, siapa yang membangunkan kami dari pembaringan ini? Itu kata mufassir, padahal orang yang dikubur disiksa dibangunin aja masih shock. Padahal di dalam kubur disiksa, dibangkitkan saja shock, tidak mengira bahwa dia akan meninggalkan kubur menuju sesuatu yang lebih berat daripada kubur. Dibangkitkan, lalu dikumpulkan di mahsyar, didekatkan matahari sampai sejengkal, berkeringat karena kepanasan, gerah dan situasi yang tidak menentu, kegalauan yang tidak habis-habis di mahsyar itu. Lalu yang setelah mahsyar lebih berat lagi, namanya hisab. Kalau hisab berbeda dengan mahsyar yang keringatnya keringat gerah, di hisab itu keringatnya keringat dingin. Ditampilkan di depan kita semua nikmat Allah, ditampilkan di depan kita semua amal kita, terlihat semuanya sehingga kemudian kita merasa malu kepada Allah. Ketika merasa malu, berkucuran keringat dingin, kata Nabi ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai pundak. Di depan hisabnya di yaumil hisab itu. Lalu yang sesudah hisab lebih berat lagi, namanya mahkamah. Karena mahkamah itu tiba-tiba saja ternyata tempat yang begitu akrab dengan kita, di akhirat berubah menjadi penggugat, berubah menjadi seteru, berubah menjadi orang yang kemudian mengambil amal-amal soleh kita gara-gara kita pernah mendoliminya, kecil ataupun besar. Yang mungkin barangkali kalau amalnya habis, lalu dosa orang yang menggugat ditambahkan ke dosa kita gara-gara kezaliman kecil atau besar yang pernah kita lakukan kepadanya. Yang setelah hisab itu, yang setelah mahkamah itu lebih berat lagi, diterima catatan amal, ketahuan mana yang dari kanan, mana yang dari kiri, ketahuan mana yang wara Allah dari belakang. Kata Ibnu Katsir, yang dari belakang itu sebenarnya ingin ngambil dari depan, tapi nggak kuat rasa malu kepada Allah, dia tundukkan kepala sehingga tangan ini ditembuskan tusuk ke dadanya sampai tembus punggung untuk ngambil catatan kita. Yang sesudah itu lebih berat lagi, namanya mizan. Yang sesudah itu sirat dibentangkan titian serambut di belah 7, kata Al-Marhum Zainul Abidin, di atas jahanam yang menyala-nyala. Ketika itu sudah terlihat mana yang kecepatannya kecepatan cahaya, mana yang kecepatannya kecepatan suara, mana yang berlari sangat kencang, mana yang berjalan dikit-dikit, mana yang merangkak, mana yang kesulitan, mana yang jatuh di tengah perjalanan. Lalu sesudah itu hanya 2 pilihan hidup, neraka atau surga, dan tidak ada pilihan ketiga. Mati itu berat, yang sesudah mati lebih berat daripada mati. Itu waladhi yumituni tsumma yuhyi. Terakhir Ibrahim mengatakan
Walladzi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumiddin, dan yang sangat aku harapkan untuk mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan. Bayangkan seorang yang sangat rendah hati ini, dia tidak mengatakan dan yang sangat aku harapkan memberi pahala kepada amal-amal solehku di hari pembalasan, tapi dia mengatakan yang akan mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan. Sebab memang kata Imam An-Nawawi, tidak ada sesuai hadis Rasulullah yang akan masuk surga karena amal soleh. Sebab amal soleh itu untuk membayar nikmatnya Allah saja nggak impas, nggak cukup. Maka iman dan amal soleh itu fungsinya hanya untuk mengundang rahmat dan ridhonya Allah. Kalau Allah sudah merahmati dan meridhoi, maka dengan rahmat dan ridho itulah kita bisa masuk ke dalam ridho dan surganya semuanya. Sehingga para nabi yang paling mengerti hakikat itu, mereka tidak pernah sombong kepada Allah. Mereka tawadhu ke hadapan sesama manusia. Sulaiman, raja di raja, penguasa yang amat besar kekuasaannya atas manusia, jin, hewan-hewan, burung-burung, angin, kesemuanya mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, tolong aku untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau anugerahkan kepadaku dan orang tua. Syukur saja, minta pertolongan Allah. Wa a'mala salihan tardah, dan tolong aku untuk beramal saleh yang Engkau ridhoi. Dan tolong aku, masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Dengan rahmatmu, tanpa rahmatmu aku tidak pantas termasuk hambamu yang saleh. Seorang Sulaiman mengatakan, tanpa rahmatmu aku tidak termasuk hambamu yang saleh. Seorang Yusuf mengatakan, tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Matikan aku sebagai muslim, himpunkan aku bersama orang-orang saleh, meskipun aku tidak layak bersama dengan mereka. Bayangkan orang-orang ini tahu kedudukannya di sisi Allah, betapa rendah hati mereka. Maka kata para ulama, sebenarnya akhlak terpuji itu hanya dua saja. Yang satu bernama as-sidqu, yang kedua at-tawadhu. Itu induk dari semua akhlak. Akhlak-akhlak yang lain adalah turunan dari kejujuran dan juga kerendahan hati itu. Maka inilah kita yang hari ini harus menginsyafi kerendahan hati kita. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian hanyalah yang bertakwa. Kita tidak boleh mengukur apapun kemuliaan kecuali dengan takwa. Tapi anehnya Allah ini menyembunyikan takwa itu. Andai saja takwa itu ada terdisplay di wajah seperti ukuran sisa baterai kita di handphone kita, niscaya kita mudah memperlakukan orang dengan ukuran kemuliaan berupa takwa itu. Oh, yang itu 78%, saya 80. Beliau agak hormat sama saya, pantas. Oh, yang itu 85%, oh saya harus cium tangan itu, saya cuma 80. Tapi sayang, takwa disembunyikan oleh Allah di dalam dada. Maka kata Imam An-Nawawi lagi, kalau Allah menyatakan ukuran kemuliaan cuma takwa, tapi ukuran kemuliaan yang satu-satunya itu dia sembunyikan dalam dada, kesimpulannya dua. Satu, teruslah berjuang untuk menjadi yang bertakwa. Dua, jangan pernah meremehkan sesama satu pun jua, karena mereka disembunyikan takwanya oleh Allah, tidak terlihat oleh mata kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallahu khairan. Mohon maaf atas kurang berkenan, mohon maaf atas banyak pengulangan yang sudah pernah diterima, sebab tugas kita memang saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.